Halo semuanya, selamat datang kembali. Baru-baru ini militer Amerika Serikat dikabarkan kembali menghidupkan sebuah lokasi bersejarah yang pernah menjadi simbol kehancuran mutlak, yakni Pulau Tinian di Kepulauan Mariana Utara. Pulau kecil ini dulunya menjadi titik awal misi pengeboman Hiroshima dan Nagasaki di akhir Perang Dunia Kedua. Dari sinilah bom atom Little Boy dan Fat Man lepas landas. Dan kini puluhan tahun kemudian, Amerika kembali membangun landasan pacu alternatif di Pulau Tinian sebagai bagian dari ekspansi strategis di Asia Pasifik. Proyek ini bukan proyek biasa. Pentagon menggelontorkan ratusan juta dolar untuk membangun kembali Northfield, landasan bersejarah yang sempat mati suri. Fasilitas ini dirancang untuk mengakomodasi pesawat-pesawat tempur generasi terbaru seperti F-22 Raptor, B-1B Lancer, bahkan kemungkinan F-35, dan digunakan sebagai pangkalan darurat jika Andersen Air Base di Guam lumpuh akibat serangan musuh. Langkah ini tidak bisa dilepaskan dari meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok di Laut China Selatan dan Selat Taiwan. Washington tampaknya bersiap menghadapi kemungkinan konflik terbuka, dan Tinian yang hanya berjarak sekitar 2.500 km dari Taiwan sangat strategis untuk menjadi pangkalan peluncuran atau logistik militer. Amerika Serikat belajar dari pengalaman. Pangkalan besar seperti Guam sangat rentan terhadap rudal balistik jarak menengah milik China, seperti DF-26 yang dijuluki sebagai Guam Killer. Maka solusinya sebar aset, gunakan pangkalan alternatif, persulit musuh membaca pola. China sendiri juga tidak tinggal diam. Mereka juga membangun pangkalan udara di pulau-pulau buatan di Laut China Selatan, memperluas jangkauan tempur J-20 dan pengebom strategis H-6N. Jepang membentengi pulau-pulau di Okinawa dengan rudal Type 12. Bahkan Filipina membuka akses militer AS ke beberapa pangkalan mereka. Di tengah semua itu, pembangunan ulang pangkalan di Tinian mengirim sinyal keras. Amerika tidak akan mundur dari Asia Timur. Mereka menyiapkan diri untuk skenario terburuk. Akan tetapi, pembangunan ini bukan tanpa kontroversi. Warga lokal di Tinian resah. Mereka khawatir lingkungan rusak, wilayah adat tergerus, dan pulau mereka menjadi target serangan jika konflik benar-benar pecah. Ironisnya, pulau yang dulu digunakan untuk mengakhiri perang, kini dibangkitkan kembali. Mungkin sebagai titik awal perang baru, kita tidak tahu. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah ini langkah antisipasi yang masuk akal, atau justru langkah provokatif yang mempercepat eskalasi? Jika pangkalan historis seperti Tinian diaktifkan kembali, apakah kita sedang menyaksikan awal dari perang dingin versi Pasifik? Kita tidak tahu. Tapi yang jelas, dunia militer bergerak cepat. Setiap pangkalan, setiap pembangunan selalu punya arti. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa membacanya. Apa pendapat kalian tentang kebangkitan Pulau Tinian ini? Apakah ini merupakan ancaman nyata bagi Cina atau sinyal putus asa dari Amerika? Tulis opini kalian di kolom komentar. Jangan lupa like video ini jika kalian suka. Subscribe channel ini agar tidak ketinggalan update dari kami jika kalian ingin berlangganan. Dan sampai jumpa di video berikutnya.